Sebagai satu-satunya negara maju di Asia Tenggara, Singapura juga dikenal sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hasil tambang. Meskipun begitu, julukan macan Asia tetap diberikan kepada Singapura berkat kekuatan ekonominya. Bahkan, negara ini merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Boleh dikatakan, jika majunya perekonomian Singapura menyebabkan negara ini amatlah kaya. Lalu mengapa Singapura bisa menjadi negara maju, walaupun sumber daya alamnya sangatlah terbatas? Dan bagaimana posisi kejayaan Singapura di masa mendatang? Teruskan menonton. Dalam perkembangan sejarah Asia Tenggara, Singapura hanya memainkan peranan yang kecil. Sampai kemudian, Raffles mendirikan sebuah pelabuhan Inggris di sana. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, Singapura telah berubah menjadi pelabuhan yang amat strategis, mengingat letaknya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan Cina. Mengacu pada kumpulan fasilitas dan terminal yang melakukan fungsi penanganan perdagangan maritim dan yang menangani perkapalan Singapura, pelabuhan ini menjadi pelabuhan tersibuk kedua di dunia berdasarkan jumlah tonnase pengiriman, dan merupakan pelabuhan yang tersibuk dalam hal pemunggahan. Kemudian lain-lain yang meliputi transfer peti kemas internasional, dan setengah dari pasokan tahunan minyak mentah dunia. Ribuan kapal menurunkan jangkar di pelabuhan ini, yang menghubungkan pelabuhan ke lebih dari 600 pelabuhan lain di 123 negara, dan tersebar di 6 benua. Pelabuhan ini penting untuk mengimpor sumber daya alam, dan kemudian diekspor setelah produknya telah diproses dengan berbagai cara. Misalnya fabrikasi wafer dan kilangan minyak untuk menghasilkan pendapatan. Dalam industri jasa, pelabuhan ini juga menyediakan jasa perhotelan dan mengisi kembali persediaan makanan dan air pada kapal. Kapal-kapal yang lewat di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik biasanya melewati Selat Singapura, karena Selat Johor di utara negara itu tidak dapat dilalui kapal karena adanya jalan penghubung Malaysia-Singapura yang dibangun pada tahun 1923. Singapura kini mendapatkan ancaman serius. Adalah pemerintah Thailand yang berambisi membangun kanal di daerahnya. Tepatnya di sebuah celah daratan sempit bernama Genting Kra, dekat perbatasan dengan Malaysia. Genting Kra merupakan daratan yang diapit oleh Laut Cina Selatan dan Laut Andaman. Ide pembuatan terusan ini bahkan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun peradaban manusia pada saat itu belum mempunyai kemampuan dalam segi teknologi untuk membangun terusan ini. Walaupun selepas itu, pihak Inggris terlihat berminat dalam meneruskan ide ini, tetapi akhirnya mereka terpaksa menentangnya karena ingin menjaga kepentingan Singapura yang pada saat itu di bawah jajahan Inggris. Gagasan mengumumkan Songkala di timur dan Nakhon Si Thammarat di barat mengemuka setelah Ferdinand de Lesseps sukses membangun terusan Suez di Mesir pada tahun 1869. Dikutip dari Bangkok Post, Senin 29 Maret 2021, pada tahun ini Dewan Pembangunan Ekonomi Nasional Thailand sudah beberapa kali meminta Perdana Menteri Thailand mempercepat studi kelayakan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan kanal. Terusan ini merupakan proyek yang menghubungkan Laut Hindi dengan Laut Cina Selatan. Melalui suatu terusan buatan, terusan yang dinamakan Thai Canal tersebut akan membelah daratan sepanjang sekitar 135 km. Dengan kanal tersebut, kapal-kapal yang melintasi Laut Cina Selatan menuju ke Laut Andaman tak perlu lagi melewati Selat Melaka dan dapat menghemat sekira-kiranya 1.200 km. Saat Thailand dipimpin Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, studi kelayakan sebenarnya sudah disetujui. Namun, kemudian realisasi di lapangan dibatalkan setelah pemerintah sipil dikudeta militer Thailand. Kesimpulannya, proyek ini sedikit banyak akan menimbulkan ketegangan antara negara-negara ASEAN, terutama negara-negara di sekitar Selat Malaka, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ekonomi yang makmur dan membangun ASEAN tetap penting supaya dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Namun membangun sebuah ide dalam konteks meningkatkan kemakmuran ialah harus memperhatikan dampak yang akan dihadapi.
manfaat dan mudarat benar-benar wajib diperhitungkan agar terhindar dari masalah-masalah yang baru yang akan timbul di kemudian hari. Meskipun proyek tersebut akan tetap dibangun dan akan menghabiskan triliunan rupiah, namun tidak ada yang dapat memastikan bahwa terusan tersebut akan digunakan menjadi laluan utama kapal dagang karena terdapat faktor-faktor penting yang menjaga Selat Malaka tetap dicintai. Terima kasih telah menonton.